Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas ya seperti yang ibu-ibu pegang di buletin kafah ini, yaitu membahas tentang kemuliaan bulan Rajab ya. Insyaallah nanti yang hadis kitab Riyadhus Shalihinnya kita lanjutkan di minggu depan insyaallah ya. Sekarang kita bahas kemuliaan bulan Rajab ya. Seperti sebagaimana yang sering ibu-ibu bacakan ya, ketika masuk bulan Rajab itu ibu-ibu membaca apa? Zikirnya apa? Allahumma barik fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Jadi kita senantiasa, walaupun ini disebutkan hadisnya memang hadis yang lemah ya, hadis dhaif, tetapi ketika kita berdoa kepada Allah ya boleh aja kita meminta keberkahan di bulan ini, yaitu di bulan Rajab. Juga kita memohon keberkahan juga di bulan Sa'ban. Setelah Rajab, Sa'ban, kemudian kita memohon kepada Allah untuk disampaikan di bulan Ramadan. Jadi insya Allah sekarang tinggal beberapa hari lagi yang masuk Ramadan. Kurang lebih, kenapa Bu? Ya. Bulan tinggal kurang lebih tidak lebih dari 50 hari ya, 40 sekian hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan ya. Nah sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan haram gitu ya, di antara 12 bulan yang ada di bulan Hijriyah, yaitu bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah gitu ya. Jadi ada 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Jadi sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 ya. Kemudian fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam catatan Allah saat Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu ya, itu dicatat tuh dengan catatan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Kemudian di antaranya terdapat 4 bulan haram gitu ya. Iya. Arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan haram. Yang bulan haram itu artinya bulan suci. Dzalika dinul qayyimu dzalika tadlimu fihinna anfusakum. Karena itu janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Nah itu di dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan haram yang disebutkan oleh Allah. Ada 4 bulan ya, tadi diantaranya ya bulan Rajab salah satunya, yang kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan
Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berurutan tuh ya. Kemudian Rajab terpisah. Nah, itu disebutkan bahwa bulan haram itu bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di di surat At-Taubah ayat 36 ini dikatakan, maka ketika bulan-bulan itu fala tadlimu fi man anfusikum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram itu. Apa maksudnya menzolimi diri sendiri itu? Yaitu berbuat maksiat. Karena pada dasarnya ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, itu kita itu sedang mendolimi diri sendiri. Karena apa? Berarti nanti akan siap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita ketika bulan haram itu mukul-mukulin diri kita gitu ya, yang disebut mendolimi diri sendiri itu. Tetapi kita berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Maka pada saat itu dilakukan, berarti kita itu mempersiapkan diri kita untuk disiksa oleh Allah, diberikan balasan, yaitu siksaan karena dia telah berbuat maksiat. Jadi sebenarnya ibu-ibu rahimakumullah, ketika bulan apapun gitu ya, ketika ibu-ibu atau kita semua melakukan sebuah kemaksiatan, baik itu dosa besar, dosa kecil, sebenarnya itu kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Ibu-ibu kalau ada yang dicubit oleh orang gitu ya, marah nggak? Iya kan, marah. Apaan sih, sakit banget gitu. Ibu pernah nggak nyubit diri sendiri? Enggak kan? Karena tahu sakit, atau mukul-mukul diri sendiri? Enggak gitu. Nah, sebenarnya ketika kita sedang berbuat dosa itu, kita mempersiapkan diri kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti membiarkan diri kita itu mendapatkan siksaan. Maka kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan haram itu. Kenapa sampai ditegaskan begitu? Karena ketika bulan haram, bulan suci, bulan mulia yang Allah tadi ya, di antara 12 bulan ada 4 bulan itu, ketika kita memperbanyak amal soleh, itu pahalanya dilipat gandakan. Kemudian sebaliknya ketika kita berbuat maksiat juga begitu. Maka janganlah kita itu ya, jadi sebenarnya ini persiapan Ramadan nih. Rajab, Sa'ban, Ramadan gitu ya. Jadi kita itu ketika mempersiapkan Ramadan itu bukan besok mau Ramadan baru kita siap-siap. Oh, kita getol gitu ya, sholatnya apa. Jadi justru dari jauh hari. Nah, ini bulan Rajab ini nih waktu yang tidak ada lagi waktu, seharusnya mempersiapkan diri kita untuk siap untuk nanti beribadah secara pol-polan gitu ya di bulan Ramadan itu. Bahkan kalau para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan itu udah persiapan mereka itu. Banyak saum sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, kemudian juga kewajiban-kewajiban lain tidak ditinggalkan, menuntut ilmu, berdakwah, karena itu dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan itu udah langsung gitu ya, kalau kendaraan udah langsung panas gitu, lari untuk menjalankan perintah Allah. Nah, kita kadang-kadang yang dipikirin kalau mau bulan Ramadan itu persiapan nanti modelnya kayak apa gitu ya, makanannya apa yang mau dibikin, kuehnya apa gitu ya, nanti maaf kalau buka teh mau bikin ini, padahal belumnya sih jauh, yang dipikirinnya itu tuh. Tapi bagaimana persiapan supaya kita itu nih, mulai kita kan, kalau orang yang mungkin suka sakit perut kalau misalnya puasa, dipersiapkannya bukan nanti aduh maaf deh saya kayaknya nggak bisa puasa, tapi bulan-bulan sebelumnya nggak pernah dipersiapkan. Gimana kita misalnya memeriksa kesehatan kita supaya apa, ketika di bulan Ramadan itu siap. Gimana caranya mempersiapkan supaya kita bisa bangun malam, berarti di bulan-bulan sebelumnya juga udah dipersiapkan. Gimana caranya supaya kita bisa baca Al-Quran banyak. Itu nggak mungkin bisa ujuk-ujuk ketika bulan Ramadan kita langsung jereng aja gini, bisa 2 jam baca Al-Quran. Kalau tidak pernah dibiasakan. Makanya dimanfaatkan di bulan Rajab ini, walaupun tadi kalau hitungan tinggal 40 sekian hari lagi gitu ya, menjelang Ramadan itu, kita sungguh-sungguh gitu, karena ini mumpung bulan haram, perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh di bulan Rajab ini gitu ya, baik kita menuntut ilmunya, berdakwahnya gitu, yang wajib-wajib, yang sunahnya, baca Al-Qurannya, zikirnya gitu ya, itu juga diperbanyak tuh dalam rangka tadi memuliakan di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Rajab ini. Jadi
nggak ada ibadah khusus di bulan Rajab, tetapi yang diperintahkan memperbanyak amal soleh. Jadi ibu perbanyak aja amal soleh apapun, justru tinggalkan amal maksiat. Jangan sampai nih di bulan Rajab kita teh masih begitu aja gitu. Ya nanti Ramadan juga gitu juga gitu ya. Selesai Ramadan ya hancur lagi aja gitu ya, karena nggak pernah dipersiapkan. Maka persiapkan nih di bulan Rajab ini, mumpung masih ada waktu ya, lebih dari 30 hari nih ya. Persiapkan supaya kita benar-benar siap di bulan Rajab itu, saumnya maksimal gitu ya, tidak berbuat yang menyebabkan pahalanya berkurang atau batal puasanya gitu ya. Orang yang punya mah dari bulan sekarang nih gitu ya, dipersiapkan gitu gimana caranya supaya nanti puasanya bisa puasa full, nggak batal gitu ya. Orang yang sakit juga persiapkan. Jadi benar-benar Ramadan itu ketika disebut kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan itu dah dipersiapkannya itu dari jauh hari gitu. Itu diantaranya di bulan Rajab ini gitu ya. Di samping kita berlatih untuk beribadah di bulan Ramadan, juga pahalanya di bulan Ramadan di bulan Rajab ini gitu penuh dengan pahala gitu ya, dilipat gandakan pahalanya. Maka seharusnya ketika di bulan Ramadan itu terus kita itu meningkatkan keimanan kita gitu ya. Keyakinan kita bahwa Allah memberikan pahala yang banyak itu harus kita tanamkan supaya kita itu semangat beribadah di bulan Rajab ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar ngapain puasa, kan puasanya sunnah ini gitu ya, misalnya gitu ya. Ngapain nanti juga baca Quran, biasanya juga tiap hari baca Quran gitu ya. Biasanya juga kita sholat sunnah. Nah, di bulan Rajab ini justru kita memaksakan diri kita gitu ya, membuat diri kita itu terbiasa melaksanakan apa-apa yang baik itu yang diwajibkan, baik itu yang disunahkan gitu ya. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang dilarang oleh Allah, karena bahaya gitu. Udah tahu, Allah udah ngasih tahu kan ini bahwa ini bulan haram, seharusnya memperbanyak amal soleh, jangan sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bulan haram ini ya, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sungguh waktu itu telah diputar sebagaimana keadaannya saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah ketika awal pertama kali menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya gitu ya, perputarannya itu kan udah sesuai aja putarannya, nggak pernah ada yang gejlok gitu ya, nggak pernah ada yang ngelos gitu. Kayak misalnya matahari mengitari bumi, nggak pernah ada telatnya, walaupun hanya sedetik. Kalau telat aja itu bahaya, bisa jadi jatuh kan gitu ya, berputar dengan porosnya. Begitu juga bulan gitu ya. Maka Allah mengatakan sungguh waktu itu telah diputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu, yaitu 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi penetapan bahwa 1 tahun ada 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu ya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan gitu ya. Kemudian di antaranya kata Rasulullah minha arba'atun hurum. Nah, di antara dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram gitu. Salasun mutawaliyatun. Nah, yang 3 itu berturut-turut kata Rasulullah ya. Jadi yang 3 bulan gitu ya itu berurutan, yaitu apa? Dzulqa'dah, kemudian yang kedua Dzulhijjah wal Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kemarin saya udah kasih tahu kan ya, bulan Ramadan itu bulan keberapa, Bu? Ramadan bulan keberapa? Bulan ke 10. Bulan 11-nya Dzulqa'dah. Bulan ke-12-nya Dzulhijjah. Kalau Rajab berarti bulan keberapa? Kalau 9 Sya'ban berarti bulan ke-8. Bulan 1-nya Muharram. Bulan keduanya
Zulqa'dah itu setelah Ramadan, setelah Syawal. Jadi Syawal ya. Jadi Ramadan itu bulan ke-9, maaf ya. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan ke-12. Muharram bulan 1. Bulan 2-nya Safar. Bulan ketiganya Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, terus Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, itu 12 bulan. Hafalkan, karena bulan dalam Islam itu. Ibu-ibu kalau ditanya bulan 10 bulan Masehi bulan apa? Oh, itu kan Oktober begitu ya. Gak mikir lagi Oktober. Ke-11 November, kata ibu teh udah tahu. Tapi sekarang bulan 11 di bulan Hijriah 11 Syawal, Zulqa'dah. Zulqa'dah, Syawal itu bulan ke-10 itu ya. Nah ini, jadi tadi kata Rasulullah 3 bulan berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan berurutan. Kemudian Warojabu Sahru Mudhar, dan bulan Rajab itu bulan haram gitu ya. Bulan Rajab itu adalah bulan Mudhar. Mudhar itu apa? Mudhar itu bulan yang yaitu yang nanti dijelaskan ya. Disebut bulan Mudhar itu adalah bulan yang diagungkan, bulan yang menakutkan, bulan yang dihormati. Itu bulan haram itu ya. Kemudian kata Rasulullah sahru tadi alladzi baina Jumada wa Sa'ban, antara bulan Jumada dan Sa'ban. Jadi Mudhar itu gini Bu, kan yang terakhir tadi Jumadis Tsani ya, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Jadi bulan Rajab ini bulan yang di tengah tuh, setelah Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Nah ini biasanya suka kelewat tuh. Makanya Mudhar itu kelewat aja gitu ya. Tiba-tiba kita ingatnya, udah mau Ramadan, yaitu di bulan Sa'ban bilangnya, bukan di bulan Rajab gitu ya. Jumadil Akhir ingat, karena ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajabnya kelewat tuh, langsung ke Sa'ban. Maksudnya terlewatnya itu apa? Ketika bulan Rajab ini bulan haram, harusnya itu diperhatikan, karena bulan Rajab itu yang terpisah dengan 3 bulan haram lainnya. Nah ini bulan ini. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, saat ini masih ada nih bulan haram ya, bulan Rajab ini. Maka perbanyak ibadah. Maka kalau mungkin yang nggak pernah biasa sholat saum Senin Kamis lakukan gitu ya. Jadi saum sunahnya atau misalnya saum pertengahan bulan gitu ya, lakukan gitu ya, tapi di bulan Rajab gitu ya. Jadi nggak ada kalau khusus saum di bulan Rajab. Tapi kalau ibu memperbanyak ibadah, saum sunahnya, sholat sunahnya, dzikirnya, baca Al-Qur'annya, menuntut ilmu. Biasanya nuntut ilmu seminggu sekali. Oh, karena di bulan Rajab setiap hari nuntut ilmunya gitu. Iya, jadi memperbanyak amal soleh gitu ya. Itu Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu. Kemudian juga bulan Rajab ini oleh para ulama banyak dijelaskan. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Faris menjelaskan secara bahasa, kata Rajaba itu artinya adalah mengagungkan. Rajaba itu menakutkan. Kenapa disebut mengagungkan? Karena tadi pahala di bulan haram itu dilipat gandakan gitu ya. Nah, menakutkannya apa? Ketika kita berbuat maksiat juga digandakan. Maka harusnya hati-hati ini kita gitu ya. Karena di bulan Rajab ini. Kemudian disebutkan lagi bahwa bulan Rajab ini menghormati gitu ya, kata Rajaba itu. Juga diartikan yang lainnya itu Rajaba itu artinya mengokohkan,
atau menguatkan gitu ya. Itu dari makna bahasanya ya, dari kata rojaba gitu ya. Makanya Allahumma barik lana fi rojab gitu ya. Wasabana wa baligna Ramadan. Nah, saat ini kita boleh tuh membaca doa itu gitu ya. Walaupun tadi ya hadisnya itu hadis yang lemah. Kemudian di kemuliaan nih dan keistimewaan bulan Rajab itu disebutkan di dalam sebuah hadis mursal, dan juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Rajab itu adalah bulan milik Allah. Jadi Rajab itu syahrullah, bulan milik Allah. Nah, sedangkan kalau bulan Ramadan disebutnya bahwa itu bulan ummati, kata Rasulullah, bahwa bulan umatku. Karena bulan umatku itu apa aja di bulan Ramadan itu, umatnya Rasulullah itu ya berbahagia, mereka berbondong-bondong melakukan ibadah, juga termasuk Allah mencurahkan rizkinya apa aja, makanya disebut bulan umatnya Rasulullah. Itu maka ketika bulan Ramadan itu kan bahkan yang nggak puasa aja ikut bahagia, minimal dia jadi dagangannya laku kan gitu ya. Kalau puasa mah enggak, tapi dia ikut bahagianya apa? Oh, dagangannya laris, tukang kelapa laris, yang jualan pandan aja laris. Ya, pohon pandan ibu-ibu sambil gundul kalau di bulan Ramadan ya kan, banyak yang minta, kitanya juga masak gitu ya. Itu makanya bulan ummati kata Rasulullah. Jualan apa aja itu, serba bubur itu yang jualan macam-macam, ada bubur kacang hijau, bubur ketan, bubur sumsum, bubur apalagi Bu yang namanya bubur, bubur pacar Cina, bubur, wah tuh pokoknya macam bubur, sampai ada saya ngelihat tuh di gerobak ya Bu, dia jual macam-macam bubur, masya Allah liar banget itu lihat bubur, ada yang hijau, yang merah, yang hitam, yang kuning, macam-macam bubur, sampai ke bubur jagung dijual ya kan, bubur apa aja dijual. Itu adanya munculnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, gorengan apalagi, gorengan apa aja, kayaknya semua yang jualan itu rame, ada pembelinya gitu ya. Kerupuk warna-warni ada, semua ada itu di bulan Ramadan. Iya, kerupuk mie itu munculnya di bulan Ramadan tuh, padahal tiap hari yang jualan ada, tapi lakunya di bulan Ramadan. Jadi dulu Bu, saya lagi gadis gitu ya, kan disuruh jualan di pasar induk di Bandung itu, di Gede Bage. Kalau bulan Ramadan itu nyetok kerupuk mie itu segudang kerupuk mie semua, termasuk dengan mie-nya. Maksudnya mie, macam-macam mie. Kenapa? Bani kerupuk bos, kerupuk mie. Iya, itu jadi itu kerupuk mie itu benar-benar pedagang itu belinya bukan sebal 2 bal, seorang itu 10 bal kalau sekali itu. Kita sampai ngisi gudang itu penuh dengan kerupuk mie. Itu tuh di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan-bulan yang lainnya belum laku, tenang aja, entar Ramadan habis. Sampai ke tukang petasan aja gitu ya. Gitu. Ketika Ramadan itu nggak ada yang nggak laku, petasan aja. Saya Bu lagi kecil, bapak saya itu jadi juragan petasan. Rumah saya penuh dengan petasan. Mungkin kalau itu nyala satu aja, udah kita mati semua itu kan. Karena apa? Apalagi zaman dulu ya, kan ketat banget gitu ya, nggak boleh. Jadi jualan petasan itu hanya sedikit yang jualan petasan. Itu serumah itu petasan semua. Selesai Ramadan habis itu. Nggak ada nyisa satu pun gitu ya, itu petasan. Tapi kita tidur dengan petasan, ngalah tuh kamar aja penuh dengan petasan. Dulu saya lagi kecil, bapak saya itu, yaitu kalau musim Ramadan itu nyetok beras yang banyak, petasan juga banyak gitu ya, mainan anak-anak gitu dulu. Karena bapak saya mah pedagang, jadi apa aja kalau Ramadan itu dijual gitu ya, seperti itu. Jadi ini jadi makanya disebutnya kalau Rajab disebutnya syahrullah, bulannya Allah. Makanya ini nih kita itu masih ada waktu ibu-ibu ya, tingkatkan amal soleh kita dalam rangka tadi mempersiapkan. Nanti ketika masuk bulan Sa'ban ditingkatkan lagi. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah sampai sepenuh bulan Sa'ban puasa sunnah di bulan yang lainnya.
Jadi di bulan Sa'ban itu bukannya berhenti saum sunnah Rasulullah, justru bisa disebutkan hampir sebulan penuh di bulan Sa'ban Rasulullah meningkatkan saumnya. Gitu. Jadi bulan Rajab kita tuh mungkin yang biasa Senin Kamis jangan berhenti, lanjutkan. Bahkan kalau mau ditambah dengan pertengahan bulan gitu ya, kita saum sunnah di pertengahan bulan. Tapi di bulan Rajab gitu ya, mudah-mudahan tadi dilipat gandakan pahalanya. Nah, ketika Sa'ban bukan berhenti, lanjutkan lebih banyak lagi. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah punya dosa nggak? Enggak, dimaksum. Tapi amalan apa aja yang dianjurkan oleh Allah dilakukan. Kita makan banyak milih-milihnya. Pelit banget kalau sama amal. Nggak kayak sama makan. Makan mah dipikirin banget. Makan hari ini apa aja. Gitu ya, milih itu apa. Tapi begitu amal, milih-milih mana yang paling ringan. Itu malah bulan kemarin nggak pernah saum sunnah Senin Kamis, awal tengah bulan nggak pernah. Begitu bulan Rajab, udah cukup di tanggal 1 aja, 1 Rajab. Tuh gitu milih-milihnya. Kan 1 Rajab aja udah banyak pahalanya, cukup buat sebulan. Hitung-hitung sendiri. Padahal belum tentu itu dapat pahalanya ya kan gitu. Nah, maka penting kita itu mengetahui ya keutamaan-keutamaan setiap bulan. Di bulan Hijriah itu ada keutamaannya gitu ya. Jadi ketika bulan haram tuh yang 4 bulan itu bulan yang diutamakan, diberkahi, dimuliakan. Ramadan apalagi kalau Ramadan setiap saatnya tuh gitu ya, setiap saatnya bukan hanya pahalanya tapi termasuk rezekinya digambarkan bagaikan turunnya hujan lebat gitu ya, sehingga nggak ada yang nggak kebagian. Nggak mungkin kalau ada yang nggak kebagian berarti benar-benar luar biasa itu ya, oleh Allah diabaikannya karena diturunkan rezekinya itu bagaikan hujan yang lebat. Masa nggak ada yang bisa nangkep hujan lebat tuh itu. Nah, kayaknya tadi gitu, yang jualan apa aja itu laku. Yang jualan dadakan juga gitu ya. Kalau dulu apa aja kan jualan apa? Yang jualan kalau di Betawi jualan dodol aja laku. Ya kan? Saya pernah itu ya ditawarin dodol. Itu sampai dodol yang itu kan terus diiris kecil-kecil, dibungkus satu-satu. Harganya berapa? 2.000. Alah, ternyata mahal ya dodol itu. Dibungkus kecil-kecil 2.000-an gitu. Dan itu ternyata laku sampai dia menghabiskan berapa ratus ini apa? Loyangnya gitu ya, bukan loyangnya kan itu diiris lagi kecil-kecil kan gitu. Saking lakunya. Yang di hari-hari biasa enggak gitu. Yang jualan rujak apa aja. Padahal mau buka tapi yang kebayang beli rujak. Itu laku ya, asinan gitu. Masya Allah ya. Nah, jadi itu kita sudah diberitahukan gitu ya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan juga bahwa ini ya bulan Rajab ini termasuk bulan haram juga, banyak disebutkan gitu ya. Nah, kemudian kenapa gitu ya dinamakan bulan haram gitu ya, bulan Rajab ini? Yang pertama, karena di bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Makanya pada saat dulu itu dilarang tuh berperang di bulan haram gitu ya. Termasuk ya untuk orang-orang kafir. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mempercayai ketika datangnya bulan haram mereka tidak berperang gitu ya. Jadi dilarang melakukan pembunuhan di bulan tersebut gitu ya. Juga termasuk yang kedua gitu ya, kenapa disebut bulan haram? Jadi pada bulan Rajab ini terdapat larangan untuk melakukan perbuatan yang haram, yaitu perbuatan maksiat, perbuatan berdosa gitu ya. Maka sangat ditekankan pada bulan haram ini gitu ya, memperbanyak amal soleh, tinggalkan keburukan, tinggalkan kemaksiatan karena dilipat gandakannya gitu ya. Nah, maka itu dalam rangka untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dibiasakan ingat ya Allah gitu ya. Ingat gitu ya, mungkin bisa jadi sebagai latihan di bulan Rajab ini untuk meninggalkan meninggalkan kemaksiatan. Kalau sungguh-sungguh dorongannya karena iman kepada Allah, karena dorongannya perintah Allah,
Maka dengan dijalankan lillahi ta'ala, dengan harapan ketika bulan berikutnya itu tuh udah hilang keburukannya. Bukan karena bulan Rajab. Seperti kalau puasa nggak marah kalau udah buka gitu ya. Ya itu kan tetap aja gitu kan begitu. Ini juga jangan sampai ketika bulan Rajab, perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak bulan Sa'ban santai. Balik lagi tuh. Nggak bakalan jadi kebiasaan kita itu taat kepada Allah. Jadi kalau saat ini dibiasakan di bulan Rajab banyak misalnya saum sunnah, harusnya di bulan Sa'ban juga begitu. Gitu. Begitu bulan Ramadan nggak kagok lagi melaksanakan kewajiban saum bulan Ramadan. Nanti masuk bulan Syawal udah biasa. Saum sunnah Syawal 6 hari itu nggak seperti ini kan sunnah, lagi banyak makanan, lagi banyak, lagi kumpul-kumpul, lagi banyak tamu, lagi banyak ini, itulah. Karena udah terbiasa, udah jadi, kalau bahasa ini udah jadi habit, udah jadi kebiasaan saum itu. Gitu ya, baik itu saum mungkin yang dibiasakan Senin Kemis, udah biasa. Atau yang sudah membiasakan saum tengah bulan, udah biasa. Sehingga nggak lagi mikir, ada makanan nih, sayang banget, buka dulu aja deh. Kalau udah mulai buka, besoknya juga buka lagi, digoda. Apalagi tiap hari diajak makan, kan gitu ya. Nih, makan terus. Nah, itulah kenapa alasannya bahwa bulan yang 4 bulan, termasuk diantaranya bulan Rajab itu disebutkan bulan haram, ya. Yaitu yang pertama karena diharamkan untuk melakukan pembunuhan, yaitu perang gitu ya ketika di bulan haram. Kemudian yang kedua juga diharamkan untuk melakukan kemaksiatan gitu ya, sehingga kita dilatih untuk senantiasa melakukan ketaatan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya amalan apa yang dianjurkan gitu ya. Kan suka ditanya tuh tiap tahun, nanya amalan apa di bulan Rajab gitu ya. Padahal Rajab dari kemarin udah nanya juga. Rajab ini baru nanya lagi juga gitu ya. Nah, jadi amalan apa yang dianjurkan? Ada 2 hal penting yang dikerjakan pada kita ya, khususnya di bulan Rajab ini. Yaitu yang pertama, setiap hamba yang beriman yang senantiasa merindukan ridho Allah Subhanahu wa taala selayaknya bersegera memperbanyak amal soleh, baik yang wajibnya, yang sunnahnya gitu ya, tanpa ditunda-tunda. Jadi kalau ada kewajiban, pasti ada besok lah. Udah besok, ada lagi besok lagi, terus saja besok. Mau taat itu besok. Udah nyampe besok lagi, besok lagi, tiba-tiba udah hilang aja bulan Rajabnya, nggak dapat apa-apa. Maka harus disegerakan gitu ya. Meninggalkan larangan Allah juga jangan ditunda-tunda. Jangan banyak alasan, tapi kan bagaimana, tapi kan banyak alasannya. Tapi segera laksanakan. Jangan banyak tapi. Jadi taat kepada Allah itu harus segera tanpa nanti gitu ya. Taat sama syariat itu jangan tanpa nanti, tanpa syarat gitu ya. Kalau saya begini mungkin saya bisa, pakai syarat tuh. Kalau mau taat sama Allah gitu ya, jadi pakai syarat. Nah, jadi harus memperbanyak, bersegera, bukan hanya sekedar memperbanyak, tapi bersegera tanpa ditunda-tunda. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan segera menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surganya itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu Masya Allah ya. Jadi kita udah jelas nih perintahnya, Allah yang nyuruh, bukan saya, bukan siapapun gitu ya, tetapi Allah. Kata Allah kita itu harus bersegera. Jangan bersegera itu hanya bersegera kalau lapar mah minta disegerakan ya.
Entar sholatnya kan udah lapar banget gitu ya. Tapi sama taat sama Allahnya entarin. Kita mah ya iya tuh jadi lapar banget dah. Entar lagi. Begitu waktunya sholat udah mepet-mepet. Ya ini kan makanannya udah jadi. Kenapa enggak tadi gitu ya? Sebelum kita masak, sebelum apa, buru-buru sholat dulu, buru-buru apa dulu gitu ya. Makanya ketika kita ngaji saat ini pun kudu bersegera. Jangan begini. Nanti kan ada minggu depan, ada bulan depan, nanti ada lagi pengajian di sini, ada lagi nanti pengajian di sana. Karena apa kudu bersegera? Kan belum tentu kita sampai usianya. Umur kitanya belum tentu sampai ke besok, apalagi ke minggu depan. Insya Allah. Saya itu baru kemarin ya Bu, ada suami ustadzah gitu ya, sakit. Saya sama teman itu, yuk kita nengok gitu. Waktu di rumah sakit udah nengok nih, udah pulang ke rumah belum nengok lagi, kita nengok yuk. Nengoklah ke rumahnya. Ternyata lagi mau sakaratul maut, Masya Allah. Itu kan usia mah nggak ada yang tahu gitu. Kalau bicara misalnya apakah usianya udah tua, enggak ya, cukupan lah, belum tua-tua banget gitu ya. Tapi kemudian ya itulah Allah buktikan kita nengok itu. Jadi akhirnya kita ikut mentalkin kan, karena betul-betul udah mau keluar gitu ya. Masya Allah, kata saya begini gitu ya. Kan mungkin ketika sakit dibawa ke rumah sakit, pulang sembuh gitu ya, kebayangnya. Ternyata setelah pulang justru meninggal gitu. Nah itu kalau kita nganggap masih ada hari esok gitu ya, kan masih ada hari esok, belum tentu kita sampai ke hari esok. Apalagi ntar kan masih ada ngajinya bulan depan. Apalagi kalau nunggu ntar aja ngajinya penutupan pengajian. Oh ya udah mau ditutup, kita aja jangan-jangan tutup usia, ya kan? Jadi jangan-jangan kita udah tutup usia gitu. Jadi Allah makanya memerintahkannya segera, bersegera supaya kita itu nggak menyesal gitu ya. Kalau kita tidak bersegera, padahal Allah kasih kesempatan tidak melakukan, maka justru kita akan menyesal. Coba kalau kemarin itu begini begitu, ya kan? Coba, tapi kalau kita terus bersegera, kemudian datang kematian itu atau waktunya sudah habis gitu ya, ajal kita datang, ya semuanya udah kita lakukan. Itu gitu ya, jangan ditunda-tunda. Jangan seperti orang kafir itu ketika mau dicabut nyawa, minta dulu ke malaikat. Wahai malaikat, minta waktu sebentar aja, semenit buat melakukan ketaatan kepada Allah. Yang nggak ada waktunya lagi. Kalau malaikat pencabut nyawa udah datang, udah selesai. Kita nggak bisa lagi minta waktu kan. Maka saat inilah kita masih diberikan nyawa oleh Allah, masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan. Segera, jangan dientar-entarin. Nutup aurat, segera ayeuna keneh gitu. Jangan nanti udah tua, nanti kalau udah mau mati gitu ya. Orang mati aja dipaksa ditutup auratnya kan ya Bu. Banyak orang yang nggak nutup aurat ketika hidup, tapi begitu mati haram hukumnya. Orang yang meninggal tidak tertutup auratnya kan, ketika dibungkus itu sampai kepalanya dibungkus. Makanya disyariatkan apa, ketika kita mencuci rambutnya itu ya dikepang, supaya apa, nanti nggak kemana-mana tuh, dikepang rapi gitu ya, terus disisirin, dikepang, terus nanti dibungkus, kepalanya juga khusus gitu ya, pakai penutupnya gitu. Padahal dia ketika hidup nggak mau nutup aurat tuh, atau nutup auratnya sekali-kali aja kalau ngaji doang gitu ya. Kalau ngaji nutup aurat, nggak ngaji mah nongkrong di rumah kagak nutup aurat. Mau nanti belang betong begitu ketika ditutup. Kita bilang gitu ya, yang nutupin kain kafannya ada di dunianya juga nggak pernah nutup aurat gitu. Gak bisa itu gitu ya, dipaksa tuh, dan diem aja nggak nolak tuh. Jadi jangan sampai kita itu nutup aurat itu udah dipaksa, yaitu ketika mati. Gitu ya. Jadi harus semuanya nih segera, jangan nunggu entar-entar gitu ya. Kan masih ada waktu, ya Allah gitu ya. Usia itu nggak nutup hanya kepada orang sakit aja. Bahkan ada yang orang lagi sehat, jag-jag gitu ya, jalannya cepet gitu, nggak ada penyakitnya, kelak aja meninggal. Itu makanya ada orang yang lagi sholat, lagi sujud, meninggal. Alhamdulillah lagi sujud. Ada orang lagi dakwah pun, lagi bicara, tiba-tiba dia bilang la ilaha illallah, kelak aja. Masya Allah, lagi ceramah dia Bu,
macam-macam. Ada yang lagi ngedoa kayak dulu ya, ustadzah yang viral tuh, ustadzah yang lagi ada ini di apa itu Asafiyah ya, lagi ngedoa, mimpin doa, lagi ngedoa, gelek aja meninggal. Masya Allah, jadi meninggal kita itu tergantung kebiasaan kita. Jadi mudah-mudahan kita itu kalau terus memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak amal soleh, karena itu udah jadi kebiasaan, meninggal pun dalam keadaan kebiasaan yang baik gitu ya. Insya Allah. Makanya Allah memerintahkannya segera wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju apa? Kepada ampunan Allah. Bagaimana menuju kepada ampunan Allah itu? Perbanyak amal soleh dan minta ampun kepada Allah. Bersegera, Allah akan mengampuni kalau kita itu bertaubat. Allah akan mengampuni kalau kitanya itu taubatan nasuha. Jadi segera ke Allah itu. Kemudian perbanyak amal soleh, karena Allah pun menyuruh wasari'u ila jannah, menuju kepada surganya Allah. Itu berarti memperbanyak amal soleh yang akhirnya bisa memberikan Allah rahmatnya kepada orang soleh tersebut. Gitu. Yang digambarkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, ibu-ibu rahimakumullah. Dan itu nggak disiapkan kecuali hanya untuk orang-orang bertakwa. Nggak ada di surga itu orang yang berbuat dosa. Makanya kita sekecil apapun berbuat dosa harus dibersihkan dulu. Kalaupun misalnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, tetap itu tuh yang berbuat dosanya kudu dicuci dulu, dibersihkan dulu. Di mana dibersihkannya? Di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada yang udah siap-siap masuk neraka, dikuat-kuatin gitu kan, saya mau banyak dosa katanya, dikuat-kuatin deh, nggak bakalan ada yang kuat. Jangan pernah nantang gitu ya. Maka walaupun sekecil apapun kemaksiatan kita, harus segera menuju ampunan Allah, supaya tadi gitu dihapuskan dosa kita. Bukan hanya dimaafkan oleh Allah, bahkan dihapuskan, nggak ada jejaknya, nggak ada bekasnya ketika kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Maka Allah kemudian memberikan rahmat kepada kita, dimasukkanlah kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi jangan malah sengaja di dunia aja sengaja berbuat dosanya gitu ya, diebreh-ebreh gitu ya, tahu bu, diebreh-ebreh, diobral berbuat dosa itu, nggak malu berbuat dosa itu, biarin gue emang pemberani gitu kan. Ada orang yang kalau badannya di ini, ngapain emang badan gue katanya gitu kan udah nggak malu lagi berbuat dosa. Itu ya, orang bukan suami istri gandengan di jalanan, sekarang bahkan melakukan mesum dan lain sebagainya, udah nggak malu lagi. Padahal bukan, kalau suami istri mah bahkan malu ya bu, mau pegangan tangan aja lirik kiri kanan dulu gitu ya. Malu enggak ya, kecuali kalau nyebrang gitu ya, kita langsung megang. Tapi kalau di jalan gitu ya, misalnya ibu ke pasar, di pasar gandengan tangan, aduh ya Allah gitu. Tapi coba lihat, makanya kita bisa ngelihat orang yang belum suami istri dengan orang yang sudah suami istri. Kalau yang belum suami istri kayaknya aduh takut kehilangan banget, padahal dosanya Masya Allah gitu. Padahal suami istri pegangan tangan itu pahala bu, sepanjang dia pegangan tangan penuh dengan rasa kasih sayang, itu pahala terus. Tapi banyak yang suami istri sekarang nggak mau pegangan tangan ya bu, tapi ketika pacaran malah pegangan tangan gitu. Nah, jadi kalau tanpa ilmu begitu akhirnya. Ketika udah rumah tangga mah pasti jauh-jauh gitu. Ketika sebelum menikah mah kayak apa? Kayak ulet keket gitu kan. Nempel terus gitu. Padahal kalau udah suami istri mah bu, berendengan, pegangan tangan doang tuh bener-bener ngerontokin dosa, kasih sayang Allah. Sebaliknya kalau kita nih manyun-manyunan, itu setan yang senangnya. Kata setan terus ayo gitu kan, ngomong apaan sih dia, jauh-jauh gitu kan. Nah kata setan, ayo jauhin gitu ya. Jadi ini nih yang harus kita, apalagi usia kita mah ya bu, udah 17 tahun ke atas semua kan. Jadi nggak ada lagi waktu ditunda-tunda amal soleh. Kita itu udah 17 plus gitu, plus ada yang 60 ya kan. Dari 17-nya ada plusnya 50,
ada plusnya mungkin 70 gitu ya. Udah banyak plusnya, makanya udah kalau Allah mengatakan wasari, nggak usah ditunda-tunda lagi, segera, nggak usah pakai nanti. Istilahnya udah asar kita itu, ya kan? Bahkan udah setengah maghrib, benar, udah setengah maghrib gitu. Terus mau ditunda-tunda apalagi amalnya? Kita itu bukan waktu subuh yang masih kenceng kulitnya, boro-boro gitu kan. Gitu. Kita itu udah maghrib. Jadi kalau nggak bersegera nih, ayat ini kalau dikatakan dulu ketika masih muda, akan kita masih muda gitu. Sekarang nggak bisa lagi kita bilang begitu. Kalau kita masih menanti-nanti ntar mutaat, ingat itu udah berapa kerutannya, obrasannya udah berapa itu, gitu ya. Coba ngaca gitu ya, gitu, supaya ingat bahwa perintah Allah itu harus segera dilakukan. Termasuk ini saja amal soleh. Rajab ini kan udah masuk pertengahan. Kemarin nggak sempat saum. Kita saumnya bukan hari Senin Kamis, hari biasa aja. Iya, pokoknya selama bulan Rajab aja. Jadi diniatkannya saum sunnah di bulan Rajab. Terus itu aja yang dilakukannya gitu ya. Kemarin udah kelewat. Kita teh ya udah diingetin dari tahun lalu, lupa lagi. Sekarang udah kelewat, baru inget lagi Rajab. Kalau nggak dibahas itu, kenapa Ustazah nggak dari kemarin dibahas? La ilaha illallah, kan bukannya dari 2 tahun lalu udah dibahas ini bulan Rajab gitu ya. Jadi nggak ada, kita itu untuk berbuat amal soleh itu nggak ada kata terlambat. Segera aja, selama nyawa kita masih ada di dalam hidup kita gitu ya, masih ada di dalam apa istilahnya, nyawa itu masih ada di jasad kita gitu ya, segera aja lakukan, segera yang baik-baik itu ya. Maka begitu juga sebaliknya, banyakin tobat. Kita udah maghrib gitu ya, banyakin di bulan haram ini banyak tobat supaya Allah membersihkan dosa kita, ngapusin dosa kita gitu ya. Kalaupun datang kemudian tiba-tiba malaikat pencabut nyawa, kata kita udah silakan, udah siap gitu ya, karena udah mempersiapkan gitu. Nah kemudian, yang disebut sekarang membahas tentang amal soleh. Apa sih yang disebut dengan amal soleh itu? Tentu saja amal soleh itu ada syarat-syaratnya. Yang disebut dengan amal soleh itu yang pertama, niatnya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Pokoknya bukan karena orang, bukan karena pengen dipuji. Getol banget di bulan Rajab banyak puasanya, getol banget ngaji, getol banget apa, bukan. Tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan kita misalnya saum nih, saum itu dari semenjak subuh ya, fajar sampai maghrib, itu syariatnya. Kata kita lanjut aja sampai isya, biar pahalanya nambah banyak. Sesuai syariat nggak? Enggak. Padahal ketika fajar tadi kita niat saum kan, niat saum karena Allah Ta'ala, tapi nggak sesuai dengan syariat. Begitu isya, kata kita isya masih kuat kok, tar deh jam 12 buka. Justru itu karena tidak sesuai dengan syariat jadi berdosa gitu ya. Kita justru ketika saum itu, ketika datang waktu buka, segera berbuka gitu, segera berbuka gitu. Bukan iya kalau misalnya nanti cuma minum aja, ya pokoknya berbuka apapun itu gitu ya. Apakah kita cuma makan sebiji kurma sama minum air putih gitu ya, ya udah itu dia sudah berbuka. Tapi nggak boleh kemudian kita itu antar aja isya nggak lapar, antar aja jam 12 terus bilang antar aja sahur deh karena besok mau saum lagi. Itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi syaratnya dua, kudu karena Allah, kemudian yang kedua kudu sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak sembarangan asal beramal. Kayak kita nih sekarang nutup aurat, sama supaya nutup aurat kita bernilai ibadah. Yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan syariat, baik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulullah kan gitu ya, di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jangan sampai misalnya kita nutup aurat begini gitu, tapi niatnya karena apa?
Dengan orang. nutup uban gitu ya. Dan usia segini mah atuh siapa di sini yang udah nggak ada ubannya? Berubah. Kagak turunan kecil aja tuh nggak boleh jangan. Kenapa? Turunan kecil aja kan. Jadi nggak turunan ini dong. Pas saya keturunan orang darah di rumah. Gimana Asal gimana? menutup kepala. Orang turunan kecil lagi nasi gitu aja tuh nggak pernah segini saya. Di dalam rumah. Di rumah keluar juga begitu. Ya, begitu keluar mah ya jangan gitu. Jadi nutup kan kalau batasnya nih Bu di dalam surat An-Nur, makanya nih kita tuh ya nutup auratnya mah udah lama tapi nggak ngerti aturannya, syariatnya. Di dalam Al-Quran kita itu diperintahkan menggunakan himar dan menggunakan jilbab. Himar dan jilbab. Ini jilbab, ini himar. Himar di mana dasarnya surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur itu disebutkan perintah himar sampai dada, bukan sampai kuping, bukan ciput doang, bukan, tapi sampai dada. Ketika kita pakai kerudung sampai dada ini segini, kata ibu-ibu, ih pendek banget, itu sudah tercukupi sesuai dengan syariat. Kan sekarang mau ada kerudung gede ya panjang, tapi tangannya lekbong. Oh, jadi salah. Jadi baju mah kudu nutup aurat sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. Kerudungnya cukup sampai di dada. Kalau panjang gimana? Ya itu mah abdomen aja gitu ya. Maksudnya kayak ini kan lebih dari dada nih ya. Ya itu mah lebihnya aja. Tapi syaratnya itu sesuai syariatnya itu sampai di dada. Nah kemudian pakailah jilbab. Itu jilbab perintahnya di mana suratnya? Surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi kita itu ketika nutup auratnya punya dasar. Jadi himar perintahnya di dalam surat An-Nur ayat 31, kemudian Al-Ahzab untuk pakai baju nih jilbab di surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi kita ketika melakukan itu pahala. Kalau nggak tahu ilmu ya dari dulu mah udah begitu nutup aurat. Tapi karena apa? Ya malu aja, soalnya saya itu kulitnya bentol-bentol. Nggak dapat pahala. Udah tua, rapat banget itu. Wah, nah, atau masa mau ke kondangan, kan zaman dulu mau ke kondangan ke salon dulu ya, disasak. Ibu tahu disasak kan? Oh, disasak pakai gelung, macam-macam itu dandan. Sekarang udah nggak ada yang begitu, semua orang pakai kerudung. Ya udah ngikutin pakai kerudung. Cuma gara-gara tadi malu aja kalau kelihatan misalnya itunya ubannya. Nah bukan itu mau ada ubannya kayak mau enggak, ketika dia sampai di balik sudah terkena kewajiban untuk menutup aurat. Kan anak-anak kita baliknya misalnya yang anak perempuan usia berapa? 9 tahun misalnya udah balik, pada saat itulah dia kudu nutup aurat. Dia memakai himar dan menggunakan jilbab. Itu tuh dua pakaian perempuan itu, himar dan jilbab. Jadi jangan sampai kita nutup aurat dari sejak kapan, tapi gitu banget gitu ya. Itu saja apa kerudung. Ya haridang di dunia, mending haridang nanti di akhirat. Gitu. Di dunia mah kalau gerah ada kipas angin, ya nggak? Kalau ibu-ibu, aduh saya mah suka gerah, berarti pakai bajunya yang benar, jangan yang bahannya bikin gerah. Cari bahan yang adem kan gitu, biar nggak gerah. Tapi tetap masih gerah, bawa kipas. Di dunia mah masih bisa begitu. Nanti di akhirat masukkan ke dalam neraka, nauzubillah min dzalik. Ada yang bisa bawa kipas. Boro-boro. Dikasih minum juga enggak. Yang dikasihnya itu kemarin udah dibahas, itu dikasih dari timah panas. Nauzubillah min dzalik. Jadi mendingan haridang di dunia. Dan kalau udah biasa, sebenarnya yang bikin haridang itu pikiran kita. Sebenarnya nggak haridang. Coba betapa banyak orang yang di tengah sinar matahari pakai kerudung, nggak bilang haridang. Karena justru aman. Tapi karena kita itu di benaknya, haridang banget, diomongin haridangnya. Tuh, iya terus aja kalau ngomong terus begitu kayak gini. Kita nih sama panas, jadi aja pengennya harudang. Telan aja cuma harudang doang kok. Gitu ya, mendingan dipikirnya bandingkan dengan nanti di akhirat gitu. Kayak kita nih lagi susah misalnya gitu ya, punya pikir, aduh nggak punya duit, diomongin aja, nggak punya duit.
tambah nggak punya duit dan selesai itu. Emangnya kalau kita dikir nggak punya duit, datang duitnya? Enggak, alon aja sama kita sambil berdoa Allah ngasih rezeki kan gitu. Jadi nggak usah banyaknya kita itu sulit itu karena diomongin terus. Gitu diomongin aja. Susah banget. Padahal masih banyak yang lebih susah dari kita. Cuma nggak diomongin. Gitu ya. Gitu ya Bu. Jadi yang disebut amal soleh itu syaratnya 2. 1, niatnya karena Allah. Kemudian 2, sesuai dengan syariat, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, gitu ya, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya kita melakukan itu, gitu ya. Nah, jadi bukan berdasarkan hasil dari menurut saya mah benar kok. Belum tentu gitu. Harus benarnya itu menurut Allah, harus benarnya itu menurut Rasulullah. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Bagaimana kalau kita melakukan nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah? Tidak ada dalilnya, gitu ya. Nggak ada di Al-Quran, nggak ada di As-Sunnah. Para ulama juga tidak memberikan ininya gitu ya, fatwa, ijtihadnya tentang itu gitu ya. Nah, kata Rasulullah, kalau kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan keluar gitu ya dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dalam agama kami, kata Rasulullah, maka amalannya itu apa? Tertolak. Jadi kayak kita banyak amalnya padahal ditolak semua tuh. Karena apa? Menyimpang. Tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Seperti tadi contohnya, sholat harusnya begini, dia menyimpang. Nutup aurat sudah diatur begini, dia yang lain. Nutup aurat kok Bu, saya pakai baju berketak, legging, aduh itu mah kayak kodok lagi renang, karena kelihatan semua bentuk tubuhnya, ya enggak? Jadi kalau nutup aurat itu bukan jadi kayak lepet, ngerti Bu, kayak lepet. Kalau lepet itu dibungkus dengan kencang, diikat tuh, kemudian ada bekasnya kan, bekas talinya. Nah, orang yang pakai baju ketat-ketat itu kan kelihatan kerutan ini. Nomor berapa tuh kelihatan gitu ya. Ininya. Kita sampai tahu bukan bentuk gitu ya. Jadi kayak lepet. Jadi badan kita itu bukan dibungkus, tapi ditutup. Kalau ditutup apa? Longgar. Gitu. Jadi jangan kayak ayam yang ada di pinggir pasar Musi tuh, ya kan? Kelihatan semua. Kita tahu walaupun dia pakai baju, kita tahu ukuran atasnya berapa, ukuran bawahnya berapa, gitu ya. Karena kelihatan kayak lepet. Gimana kalau lepet gitu ya? Lepet itu kan kalau longgar lepet jadi enggak? Lepet itu kan harus memang sesek gitu ya. Kalau longgar jadi benyek kan gitu ya Bu. Nah, itu. Tapi kalau manusia harus ditutup, bukan kayak lepet gitu. Nah, itu yang sesuai dengan tuntunannya. Jangan ngarang sendiri. Sekarang banyak tuh remaja pakai kerudung, pakai baju, tapi ininya kemana, pantatnya kemana, jadi geli gitu ya. Lihat, jadi harus benar sesuai dengan syariatnya. Nah, begitu juga misalnya ketika Rasulullah mengharamkan riba, tinggalkan riba. Jangan dipikir-pikir, ibu-ibu teh ya Allah sama riba kenapa nempel banget. Padahal riba itu seperti menjinahi 36 pelacur. Sama dengan seperti anak kandung menjinahi ibu kandungnya sendiri. Itu tuh dosa riba. Itu jadi itu harus sesuai tuh dengan tuntunannya. Jangan ini mah milih, kalau yang ini mah belum mampu deh gitu. Enggak, harus segera. Karena apa? Jangan sampai ribanya kita belum tobat, kematian udah datang. Ngeri ya. Ribanya bertahun-tahun, puluhan tahun. Emangnya kita dijamin usia kita sampai 20 tahun kemudian? Dijamin usia kita 25 tahun kemudian? Jangankan 25 tahun, besok aja tidak ada yang ngejamin kita masih hidup gitu ya.
Maka jangan sampai kita mengira gitu ya bahwa kita udah banyak amalnya, ternyata enggak. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jangan marah dong ya. Hal nunabbiukum, maukah kalian diberitahu bil ahsarina, tentang orang-orang yang paling merugi dalam hal apa? Amalan, dalam hal perbuatannya. Yang gimana sih yang disebut rugi amalnya itu? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum, mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, siapakah ini? Itu tadi, bahwa dia melakukan amalnya itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, menyimpang dari syariat, dan juga tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengira amalnya udah banyak, amalnya udah bisa memasukkannya ke dalam surga, padahal dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena justru dia mendapatkan dosa, mendapatkan siksa. Karena tadi niatnya bukan karena Allah, yang kedua caranya nggak benar. Makanya kan penting ya Bu nuntut ilmu itu. Karena bisa jadi kita kayaknya getol, ternyata salah. Setelah cari ilmu, salah. Tapi kalau kita nggak nuntut ilmu, kayaknya kita nganggap kita udah banyak amal. Karena nggak pernah tahu salahnya di mana. Tapi kalau dengan kita punya ilmu, jadi ngerti, oh ya Allah, gimana kalau kita udah usia sekarang 60 tahun. 60 tahun ke belakang kita salah semua. Alhamdulillah ada kesadaran saat ini. Setelah nuntut ilmu, ya Allah, ternyata selama 60 tahun itu amal kita itu menyimpang, gak sesuai dengan syariat. Niatnya juga bukan karena Allah. Masih ada waktu untuk segera bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ternyata apa yang dilakukan itu bukan karena Allah, terus gak sesuai juga dengan perintahnya, nggak sesuai dengan dalilnya gitu ya, nggak sesuai dengan syariatnya. Maka segera bertobat dengan harapan Allah maafkan, Allah ampuni dosanya. Itu walaupun tadi dosanya kalau ditimbang udah segede Uhud, gunung Uhud. Iya kan, bisa jadi coba, karena kan dosa kita setiap hari. Lebih kali Bu. Iya setiap hari kan dosa kitanya, setiap saat. Baru sadar udah tua. Alhamdulillah, makanya walaupun udah tua, kita itu bersyukur masih diberikan kesadaran untuk mau menuntut ilmu. Jadi ternyata ya Allah, selama ini ternyata saya jago-jagoan baca Al-Quran, itu benar, nutup aurat karena nutup uban gitu kan. Terus muamalah riba gitu kan. Terus apalagi dengan tetangga musuhan, sama keluarga marah-marah gitu, nggak ada lemah lembutnya. Kemarin udah dibahas ya segala macam. Ya Allah, ternyata dosanya nggak kehitung banget. Segeralah bertobat kita. Jangan ditunda-tunda bertobat pun, segera. Nggak usah nunggu malam hari bertobat, itu saat ini juga bisa kita bertobat. Apalagi kalau nunggu lebaran, nggak usah. Belum tentu kita sampai ke lebaran. Kalau ada yang salaman teh, emang udah lebaran ya katanya salaman. Itu berarti yang nggak tahu ilmunya. Kalau yang tahu ilmunya, setiap kita salaman ngegugurin dosa sesama yang salaman. Saya salaman dengan Bu Econ walaupun ketemunya seminggu sekali. Ya mudah-mudahan selama seminggu kemarin itu hilang tuh dosanya. Karena kita setiap ketemu dengan orang itu ada aja dosanya, ya kan? Tiba-tiba kita pengen, kenapa dia kesini? Lihat tuh, bajunya sobek. Biarin, nggak usah dikasih tahu, biar malu. Katanya gitu. Gitu ya. Ada aja. Ketemu dengan yang begini, yang begitu diomongin. Ada yang jualan lewat sayur. Jualan sayur jam segini, ya biarin aja dia jualan sayur kesiangan. Kita omelin, kita
kitanya nggak ikutan ngedorong, kitanya bukan yang jualan, iseng ke tukang sayur. Mbak, ngapain siang-siang jualan sayur? Orang juga udah belanja. Kata si Mbak, kalau dijawab sama si Mbak, justru saya tahu kalau siang hari ibu-ibu masih nyari sayur. Kan gitu ya. Kata kita iseng aja. Turun hujan, ada tukang cendol lewat. Ya Allah, dagang cendol lagi hujan. Kata kita gitu. Iseng banget di mulut kan. Akhirnya pada tukang cendolnya mah anteng aja. Ada lagi hujan-hujan juga kita pengen cendol. Ya nggak Bu? Ada kita lagi dingin-dingin. Ada tukang cendol, dibeli aja. Karena tukang bakso nggak ada, ya udah tukang cendol aja kan gitu. Iseng aja itu. Macem-macem gitu ya. Nah maka kita itu ketika ketemu dengan manusia gitu ya, ucapkan salam, assalamualaikum, saling ngedoain. Setelah ngedoain apa? Salaman. Walaupun kata orang, dah apa ya, kayaknya belum, masih jauh ke lebaran udah ngajak salaman gitu ya. Itu mumpung kalau udah salaman besoknya kemudian oleh Allah diambil tuh, udah tuh dosa sesama manusia dihapuskan. Karena kalau kita masih punya sangkutan dengan manusia, Allah belum meloloskan sebelum kita saling menghapuskan, kan saling memaafkan. Jadi kita itu harus sering ketemu dengan orang, apalagi dengan tetangga ya, dengan tetangga. Mungkin kita yang udah seusia begini di rumah tinggal berdua aja ya gitu, tapi tetangga kan banyak. Ketemu begitu keluar suara siapa tuh, jelek banget ya itu suara gitu, padahal kita nggak tahu itu siapa, dikatain jelek gitu. Nah, jadi dengan tetangga kalau ketemu itu, sehat Bu, salam. Maaf ya Bu, maaf ya Bu, gitu. Maaf apaan? Ya maaf dari segala dosa aja gitu kan. Kalau ditanya, maafin apa sih gitu? Emang punya dosa? Pasti punya dosa. Banyak deh. Banyak. Jadi maafin ya Bu, maafin. Oh iya dimaafin. Alhamdulillah tuh kan udah dimaafin. Pokoknya apa aja yang terasa, yang nggak terasa pokoknya dimaafkan. Gitu. Jadi itu yang harus, jadi jangan sampai kita itu nganggap banyak amalnya, ternyata kata Allah rugi. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, mereka menyangka bahwa dia telah berbuat yang paling baik, ternyata nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah itu ya Bu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan tadi ya kita tadi tidak menjadi orang yang ketika beramal itu tidak sesuai gitu ya. Jadi niatnya kudu karena Allah, kemudian yang kedua amal solehnya itu harus sesuai dengan syariat gitu ya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan gitu ya untuk memperbanyak amal itu. Ya untuk memperbanyak amal soleh di bulan Rajab itu gitu. Kita harus tadi yang disebutkan, harus takut dosa dan siksa Allah. Jadi jangan bilang gini, berarti nggak ikhlas dong kalau takut sama siksa Allah. Justru dengan takutnya siksa Allah mendorong kita menjadi taat kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia itu yang menciptakan Allah, dan nanti yang akan menghisab juga Allah. Nah hisaban Allah itu, kalau kita berpahala Allah kasih surga, kalau maksiat kan dikasih neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Maka supaya kita hidup di dunia itu amalnya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, sesuai dengan syariatnya, maka kudu takut dengan siksa neraka. Orang yang nggak takut siksa neraka makan bilangnya gini, nggak apa-apa gue dimasukkan ke neraka, nanti enak, banyak ketemu sama artis katanya. Nah orang yang nggak takut sama siksa neraka begitu, dia akan melakukan semena-mena. Pakaiannya nggak sesuai dengan syariat, bicaranya nggak sesuai, perbuatannya nggak sesuai, karena dia nggak ada takutnya dengan siksa neraka. Tapi kalau yang takut siksa kan harus hati-hati dia di dalam hidup di dunia gitu. Maka penting juga kita itu ketika tahu bahwa bagaimana siksaan neraka itu membuat kita semakin naik iman kita, semakin kita itu menjadi orang yang bertakwa, semakin menjadi orang yang hati-hati. Sebagaimana kalau kita jalan di sebuah hutan, jangan sampai ada duri yang keinjak, jangan sampai ada beling yang keinjak gitu ya. Jadi hati-hati gitu, insya Allah. Nah yang terakhir kesimpulannya, maka amalan-amalan tadi di bulan Rajab ini ya, khususnya di bulan Rajab,
kita pun harus bergembira nih ya Bu. Memasuki bulan Rajab ini harus bergembira dengan mengerjakan seluruh amal soleh. Jangan setelah tahu ilmunya sekarang jadi ibu sedih. Ya, ternyata kudu banyak amal soleh gitu. Jadi harusnya berbahagia, bergembira bahwa ternyata dengan datangnya bulan Rajab ini kita diberikan amal yang berlipat ganda gitu ya. Amal solehnya apa aja? Apa saja asal tadi syaratnya terpenuhi karena Allah sesuai dengan syariat gitu ya. Mulai dari yang wajibnya kita lakukan sebaik-baiknya, yang sunnahnya gitu ya. Mulai dari saum sunnahnya, sholat sunnahnya, zikirnya, sodakohnya, apa aja yang disunah-sunah dilakukan segalanya gitu ya. Maka kita pun begitu ketika melihat saat ini ya, terutama saudara-saudara kita yang lagi masih menderita tuh ya, kayak di Palestina, orang Rohingya gitu ya. Kita itu jangan nganggap oh itu mah dia jauh, bukan saudara kita. Coba lakukan kita pun yang terbaik. Maka di bulan Rajab ini ya minimal kita itu ngedoain, doakan supaya segera itu ya, bahwa orang-orang Palestina itu terbebas dari penjajahan. Segera bahwa adanya tegaknya Islam yang akan menolong orang-orang Palestina menghancurkan, melawan si penjajah. Jadi jangan sampai doa-doa aja enggak gitu. Doa bayar nggak Bu? Enggak, gitu ya. Tapi kenapa nggak mau mendoakan? Karena bisa jadi karena kita tidak menganggap bahwa itu bukan saudara kita. Bukan urusan kita, kita aja susah. Kita mah alhamdulillah kondisi saat ini ya, dibandingkan mereka yang setiap saat, coba Bu. Sekarang udah berapa puluh ribu yang meninggal? Udah 25.000 yang meninggal, yang ditembaki, yang dibunuh dan lain sebagainya. Padahal mereka orang-orang soleh gitu. Jadi kita harus ya, kalau misalnya punya harta kita keluarkan gitu ya. Kalau nggak punya harta, apa yang harus kita lakukan? Doakan mereka gitu. Jangan tidak peduli, bahkan nganggap bahwa itu mah jauh, udah biarin aja. Nah mumpung di bulan Rajab ini pun gitu ya, kita perbanyak. Kalau kita mau sodako yang terbaik gitu ya, bantulah saudara kita itu gitu ya. Hadiah, berikan hadiah yang terbaik. Itu ketika mendoakan pun doakan yang terbaik supaya segera Allah menolong kita semua gitu ya dari penjajahan ini. Nah insya Allah itu ya Bu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan nih ibu-ibu nggak nanyain lagi di tahun berikutnya, masih ingat. Jadi udah langsung aja ketika bulan Rajab gitu ya. Ini insya Allah mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini menjadi manfaat dan ada faedahnya buat kita semua. Masih ada waktu di bulan Rajab tuh ya untuk memperbaiki diri kita insya Allah. Kita tutup saja dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.